Halo guys, welcome back to Okahana YouTube channel. Di video saya kali ini saya mau share ke kalian semua para sahabat Okahana dimanapun kalian berada, cara penanganan dan cara membuang dari sampah rumah tangga yang ada di Jepang. Masing-masing wilayah yang ada di Jepang mempunyai rata-rata cara pembuangan sampah yang sama. Bagaimana caranya? Simak video saya berikut ini. Jadi teman-teman, jenis pengelompokan sampah di Jepang itu dibagi menjadi 4 ya. Sampah yang dapat dibakar, sampah yang tidak dapat dibakar, sampah daur ulang, dan sampah besar. Nah, plastik ini adalah plastik untuk sampah yang bisa dibakar ya. Dan yang plastik bening ini adalah sampah plastik untuk yang tidak mudah terbakar, misalnya sampah plastik. Nah, khusus untuk plastik yang berwarna kuning ini adalah plastik sampah khusus untuk botol yang terbuat dari gelas kaca ya teman-teman, seperti ini yang tertera di plastiknya. Dan masing-masing wilayah daerah itu plastiknya berbeda-beda ya. Misalkan saya dalam kanji tertulis Hashimasi, kota Hashima, jadi plastiknya seperti ini. Dan semua plastik sampah ini bisa kalian beli di supermarket atau convenience store di wilayah kalian. Nah, untuk sampah plastik yang warna biru ini adalah plastik khusus untuk sampah minuman kaleng ya teman-teman, yang terbuat dari aluminium dan steel. Nah, kalau ini adalah jaringan teman-teman, jaringan penampung sampah basah ya, agar pipa dapur kita tidak mampet. Jadinya saya menggunakan seperti ini ya. Bisa kalian lihat dan bisa kalian contoh. Oke. Dan cara membuang sampah basahnya itu seperti ini. Dan untuk sampah yang bisa dibakar seperti kertas ini ya teman-teman, saya sengaja mensobek-sobeknya ke ukuran yang lebih kecil lalu membuangnya ya teman-teman, agar plastiknya itu bisa menampung banyak kertas ya, karena sampah plastik di Jepang harganya lumayan mahal loh. Nah teman-teman, untuk kotak bekas susu maupun bekas minuman jus ya teman-teman yang terbuat dari kertas ini, sebelum kalian membuangnya wajib dicuci terlebih dahulu, dikeringkan kemudian dipotong ya, karena ini bisa didaur ulang loh teman-teman. Kalian bisa membuangnya di plastik yang mudah terbakar, maupun kalian bisa bawa ke supermarket ya, buang di tempat sampahnya supermarket. Dan kotak-kotak ini, kotak dari kertas ini bisa didaur ulang. Nah, ini cara membuang dari sampah plastik. Nah, ini adalah tutorial dari membuang PET botol ya teman-teman, botol plastik. Jadinya harus dicuci terlebih dahulu sebelum dibuang, ditiriskan, dan labelnya harus kalian buka ya. Dan ini adalah tray bekas makanan mentah ya teman-teman, kalian juga harus mencucinya terlebih dahulu dan ditiriskan. Nah, cara membuang sampah botol seperti ini, sudah tidak ada label kertas yang menempel ya, karena ini akan didaur ulang teman-teman. Dan ini juga traynya harus bersih seperti ini ya, karena ini juga akan didaur ulang. Botol plastik dan tray ini akan saya bawa ke supermarket untuk dibuang, karena mereka akan mendaur ulangnya kembali. Nah, ini adalah sampah plastik bekas telur ya teman-teman. Nah, cara membuang sampah plastiknya seperti ini, harus bersih ya teman-teman, semua sudah dicuci.
Nah, ini adalah kaleng aluminium ya, dan ini adalah kaleng steel. Kalian bisa membuangnya di plastik yang sama ya teman-teman, di plastik yang berwarna biru ini ya. Kaleng aluminium dan steel bisa dibuang di sini dalam keadaan bersih. Nah, untuk membuang sampah dari botol kaca seperti ini, yang mana tutupnya terbuat dari plastik, kalian harus memisahkannya ya. Jangan dibuang menjadi satu. Jadi kalian harus lepas dulu penutupnya yang dari plastik, kalian buang di plastik, sampah plastik, dan botol kacanya ini kalian buang di tempat plastik yang dari botol kaca. Jangan dicampur ya. Seperti ini, buang di sini ya. Nah, untuk barang pecah belah seperti ini, kalian tidak bisa membuangnya dengan ngawur ya. Kalian harus membalutinya dengan koran. Setelah itu, masukkan ke dalam plastik bening. Setelah itu, terakhir kalian harus tulis di kertas beningnya ini waremono atau barang pecah belah. Nah, di Jepang masing-masing rumah itu akan ada panduan seperti ini ya tentang sampah ya teman-teman. Dari sampah plastik seperti ini bagaimana cara membuangnya, dan juga cara membuang dari sampah yang mudah terbakar dan sampah besar dan lain-lain. Seperti ini ya yang sudah ditentukan. Dan juga perlu kalian ketahui bahwa masing-masing wilayah itu caranya kurang lebih sama ya teman-teman. Misalnya di tempat saya, sampah yang mudah terbakar itu akan diambil oleh mobil sampah setiap 1 minggu 2 kali. Dan untuk sampah plastik akan diambil setiap 1 minggu 1 kali. Nah, kertas ini adalah panduan cara membuang sampah yang benar ya teman-teman. Cara membaginya antara sampah yang bisa terbakar, cara membuangnya seperti ini, dan kelompoknya seperti ini. Dan juga cara membuang kertas koran, buku, dan juga kotak susu maupun jus yang terbuat dari kertas dan terbuat dari kardus juga harus disusun rapi dan diikat seperti di gambar ya teman-teman. Dan cara membuang juga botol yang terbuat dari gelas, dan juga cara membuang dari kang, dari membuang minuman kaleng, ada panduannya. Dan juga ada botol yang terbuat dari hairspray yang mengandung alkohol, harus ditusuk pakai paku agar tidak meledak ya teman-teman. Dan ada panduan cara membuang sampah yang tidak mudah terbakar. Dijelaskan dengan detail sekali di sini teman-teman. Dan juga cara membuang dari botol plastik. Di botol plastik biasanya akan ada angka 1 seperti itu ya teman-teman. Dan cara membuang dari sampah elektrik, barang-barang elektrik, ada panduannya ya teman-teman. Dan juga ada panduan dalam cara membuang sampah besar seperti lemari, meja, kursi, dan lain-lain. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa untuk membuang sampah besar seperti kulkas, mesin cuci mobil, dan lain-lain, itu kita membayar ya membuangnya teman-teman, antara 5.000 yen, 500.000 rupiah ya, sampai 5 juta rupiah tergantung barangnya ya teman-teman. Jadi di Jepang itu sangat mahal sekali. Sekarang saya mau membuang sampah saya di dalam supportnya. Gimana caranya? Simak video saya. Nah teman-teman, daripada botol plastik dan tray ini saya buang pakai plastik ya, cepat menuhin plastik sampah, jadinya saya bawa ke tempat pembuangan sampah yang ada di supermarket ya.
yang sudah ada panduannya dan lalu saya buang, sehingga botol plastik ini dan traynya ini bisa mereka daur ulang kembali teman-teman. Seperti ini ya. Dan tray dibuang di sini ya. Seperti ini. Biasanya tray ini adalah tempat sashimi ataupun makanan yang sudah jadi ya. Nah, kalau ini adalah si Genkashu ya teman-teman, yang diadakan setiap 4 bulan sekali. Saya akan menjemput sampah dari masing-masing rumah tetangga-tetangga saya. Ada satu kompleks yang dilakukan secara bergiliran ya teman-teman. Lalu saya akan bawa ke lapangan, yang mana di lapangan akan ada petugas yang akan memilah-milah sampah tersebut, antara sampah dari koran, dari kertas, dari baju bekas, dan dari aluminium dan lain-lain. Sayang banget saya tidak dapat memvideokannya karena terlalu banyak orang ya teman-teman. Saya meminta maaf sekali. Ya, kira-kira seperti inilah caranya. Nah, ini aluminium ya. Nah, dan ini adalah mobil penjemput sampah yang ada di Jepang. Nah, ini adalah tempat pembuangan sampah umum ya teman-teman. Dari koran, buku, terus kardus, dan botol minuman dari kaleng, dari aluminium, dan juga dari baju bekas juga bisa dibuang di sini ya teman-teman. Yang semuanya nanti bisa didaur ulang. Dan di tempat pembuangan sampah umum ini juga terpasang CCTV ya teman-teman. Jadi akan terdeteksi bagi pencuri maupun yang membuang sampah tidak pada tempatnya ya. Nah, ini adalah tempat pembuangan sampah sebelum akan dijemput oleh mobil nanti yang sudah terjadwal ya teman-teman. Biasanya akan ditutupi oleh jaring ya, karena di Jepang banyak ada burung gagak, agar tidak dicari oleh burung gagak ya teman-teman. Seperti inilah tempat pembuangan sampah sebelum dijemput mobil sampah. Nah, beginilah tempat sampah umum ya teman-teman. Jadi kalau kalian datang ke Jepang, kalian harus membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis dari sampah tersebut, oke? Nah, demikianlah ya teman-teman cara penanganan dan cara membuang sampah rumah tangga yang ada di Jepang. Bagaimana menurut pendapat kalian? Menurut saya pribadi, alangkah baiknya kita mengambil segi positif dari negara Jepang, yaitu dari segi penanganan sampah ya teman-teman, untuk ekosistem dan kelestarian lingkungan bumi kita. Jika kalian menganggap video saya ini bermanfaat dan menarik, silahkan bantu untuk like, comment, share, dan bantu untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih and see you in my next video. Bye-bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.